atas di bumi. Dia Bukan merendahkan itu yang diri, guys. bukan itu yang Dia bukan, ditanya. tunggu dulu Bang Andi. Dia bukan miskin seperti orang miskin di bumi, tidak. Tapi dia merendahkan diri di bumi. Budarni baca Dia yang tafsir punya surga, Calvinis ya. dia yang mempunyai dunia Bentar ini dulu. kok. Pertanyaannya Bu Darni, waktu ya hidup sehari-hari itu ya Yesus itu banyak harta enggak? Kan dia udah dibilang merendahkan diri, hidup sederhana dia di bumi. Ya tinggal Bukan ngomong enggak. tidak ada. Ya tapi kan harus dijelaskan sama kalian supaya tahu penonton 2.400 ini. Enggak perlu, kan tinggal ngomong tidak ada. Kayak ada menjawab gitu loh. Begini loh, Enggak. Kenapa jawabannya panjang? Itulah panjang. GPS gini. Ya, Kalau gimana? misalnya kalau kita mau lihat harta, Diam dulu kalau kan enggak. sebentar dulu. Kok jadi ngomong sih? Diam dulu Sebentar Kak. dulu. Ya silakan Kak. Gini, Yesus itu kan kalau kita lihat gaya pelayanannya, dia kan hanya sebatas di Israel ya. Jadi ongkos pun tidak diperlukan ongkos yang gede. Jadi saat itu tentu makan dan minum, ya kan, pakaian. Jadi dana pun nggak perlu gede-gede banget masuk, karena kan pelayanan Yesus itu berfokus pada mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang, gitu loh. Mari Jadi nggak perlu dana, Bentar dulu, Bu nggak Darni. perlu dana yang banyak. sama Yesus Berbeda perlu dengan uang Bang Andi. Iya Berbeda. paham, saya ini nggak membantah Anda loh. Gini Saya loh. lagi nanya Luga, kenapa sih? Berbeda sama Luga. Kalau Luga ini kan pelayanan. Saya lagi nanya kenapa saya dipersulit. Pelayanan gua sudah mencakup seluruh bumi. Butuh 100 pesawat jet pribadi. Butuh dana 2.000 triliun. Enggak gini Kak. Yesus ini kan pernah dengar tuh jarang di rumah. Sejak dia berdakwah kan itu banyakkan hidup di luar kan gitu ya Kak ya, bener ya? Iya. Ya. Nah kayak itu kan makanya pasti bukan di rumahnya gitu loh. Ya, Iya. mungkin di warung apa gitu yang bayarin Ya, siapa? itulah yang orang-orang yang ngasih persembahan kan, itu kan 12 murid itu kan ketika ada orang ngasih persembahan kan, misalnya ada yang bawa emas, ada yang mau bawa duit, kan dikasih-kasih ke timnya kan, yang megang Yudas bawa buntelan misalnya kumpulin duit, kan baru nanti dikumpulin lah di rumah kontrakan. Oh, Atau di rumah. ngontrak. kontrak. Yesus kan tidak ada. Gini, Ya. kalau seorang nabi itu biasanya dia bukan ngontrak. Dia biasanya gini kan, Yesus bilang, apabila kamu masuk ke dalam satu kota, berikanlah salam. Dan apabila yang pemilik rumah menyambut salammu, maka engkau akan diterima dan diberikan makan. Jadi biasanya memang penginjil itu dia hidup di rumah-rumah orang. Misalnya dia pergi ke suatu tempat, dia nginap, baru besok lagi pindah, kayak gitu-gitu. Kayak berkelana gitu ya. Kayak berkelana. Iya. Namanya juga penginjil. Penginjil kan memberitakan Injil kan keliling. Sama kayak gua kan. Ya. Datang gua ke Surabaya, nginap di Geraha Mualaf. Dari Surabaya lari lagi gua ke Bandung, nginap di rumah si Andre. Ketemu si ini, ada yang bayarin hotel. Baru Betul. berangkat lagi. Kayak kemarin gua di Medan, yang bayarin hotel gua siapa? Si Ustadz Saipul, 3,5. Ada AC, ada air panas. Aduh, gua bilang Gini analoginya. Makan-makan siapa gua. siapa tuh apa pendeta yang Kenapa pendeta diomongin sih, gue nanya tentang Yesus dalam penginjilan. yang berdoa kemana-mana tuh. Mariana, Namanya bentar ya? dulu. Si Luga katanya waktu ke Medan dibiayai sama Ustadz katanya hotelnya. Berarti dia mau memberitakan Injil Kristen, masa Ustadz yang biayain? Emang nggak boleh? Boleh dong. Kita ini jangan bermusuh, juga, cok. Bang Ade. Semua kau musuhin. Boleh juga. Kan teman Bang Borjong Luga. ini. Kalau teman Bang Luga ya nggak apa-apa. Masa orang Itu Islam dimusuhin? itu pandai-pandai Bang Luga bersahabat gitu Saya loh. kalau Nggak apa Bang Made. saya kalau jalan sama Bang Luga, ya tentu dong nggak enak dong kalau Bang Luga yang bayar, saya yang bayar. Emang kenapa? Iya, nggak apa-apa Bang Made. Gimana sih Itu kayak sah-sah gitu saja. diprotes? Iya, Bang Made. Pendeta Rasuli ya. Risuli. Rasuli, dia itu murtadin ya. Ternyata murtadin, baru tahu saya. Jadi dia doakan orang bisa sembuh. Nah, sekarang gini, Yesus yang luar biasa bisa ada perempuan 12 tahun pendarahan sembuh. Dari situ masa orang
susah menerimanya. Ya kan? Udah tersebar seluruh Santero. Intinya Kira-kira begitu, saudara. Ya itu karena kebaikannya nolongin orang ya, tentu orang itu berterima kasih gitu ya. Ya. Itu ya, katanya. Betul. Kok bukan sih, Bu Karyana gimana sih? Bukan karena kebaikan perbuatan dia sembuhkan supaya dikasih makan, bukan gitu, saudara. Iya, orang berterima kasih. Nah, salah satu, betul. Aduh, ya Allah. Ini nih, selama pelayanannya di bumi, Yesus sering diberi makan oleh sekelompok perempuan yang telah disembuhkan dan setia melayaninya, termasuk Maria Magdalena, Yohana istri Kuza, dan Suzana. Mereka menyediakan kebutuhan makanan bagi Yesus dan para murid dari kekayaan mereka sendiri. Contoh aku. Iya. Perikopnya gitu. jelas loh. Perikopnya jelas. Banyak perempuan melayani Yesus. Wah, betul itu. Budak usia ini mau, maksudnya dia Kristen itu mau Kan bagian konsumsi. Ya udah lanjut lagi ya, lanjut ya. Bagian konsumsi. Iya, pertanyaan selanjutnya adalah nih kalau masalah perempuan nih. luruskan dulu Aduh, kau turun dulu kau. Ganggu aja kau cara kau. Janganlah Bang Selebes. Enggak, ini dia mah, enggak nyambung dia. Motong-motong Ini terus. loh. Nah, iya, motong-motong. Kalau mau ngomong gitu loh, tunggu selanya. Gitu. Atau saya mau jawab dulu deh. Ya silakan. Gini loh, Budar nih, di antara banyak perempuan itu kan, mohon maaf nih, saya lagi nanya nih. Ada nggak kira-kira yang naksir? Ini bujangan loh ini. Ada nggak kira-kira? Ya pastilah. Mungkin banyak. Orang seganteng itu dan sehebat itu. Nggak mungkin. Ada. Loh kok ada yang mungkin, ada yang tidak? Mungkin lah. Mungkin lah, namanya Nggak mungkin. Gini, manusia. dengar. Di zaman nabi-nabi dan rasul-rasul, manusia pada saat itu takut melakukan dosa karena mereka dibersihkan selalu. Nah, kenapa wanita? Karena mereka bagian konsumsi, bagian makanan, itu. Makanya Tapi disebutkan Kak begini, Darni tadi. Rasa naksir ada, tapi Kedua, itu nggak dengar dulu, berkepanjangan. Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bukan ganteng, bro. Oke? Oh, jadi Yesus nggak Oh, ganteng. jangan salah-salah ngomong. Tidak ganteng, Salah tapi ngomong. Jangan salah-salah ketika dia ngomong. bicara orang takjub. Nggak ganteng, ada-ada aja. Ketika Yesus bicara orang Yang takjub. namanya brewokan itu gua aja nggak brewokan aja ganteng, apalagi brewok. Lu gimana sih? Ganteng Iya, loh kan? itu, ganteng dia. Kalau udah brewokan, Apalagi orang Timur Tengah, wah ganteng Yesus ini. Rupanya tidak ganteng, mengambil rupa seorang hamba. Jangan kau tambah-tambahin lupa, Kak lagi Darni. ayat itu. Ditambah-tambahin. Nggak ada. Jadi nggak ada menurut tulisan Bu nggak Karyana, ganteng. Yesus itu nggak ganteng gitu? Biasa saja. Kan Oh, dibuat, biasa saja. ada dalilnya. Di Efesus. Salah itu, salah nafsirin dia itu. Yo, berarti salah itu yang tertulis. Kalau saya sebagai umat Islam sih dia Buat pasti aja itu seorang rupawan. hamba. Siapa pasti Rupa nanti itu seorang rupawan, hamba. pasti Tampilan ganteng. rambut gondrong ya. Saya Rambut pikir juga Yesus ganteng. gondrong. Saya juga Islam, saya bilang Yesus ganteng kok. Iya, Rambut saya setuju. gondrong, kumis sempurna, brewok sempurna. Apa itu nggak ganteng? Nggak brewokan aja banyak yang ganteng, apalagi yang brewokan. Gimana sih cara berpikirnya? Jadi Ya, dia jangan mau bikin lihat aja wajah-wajah nafsu-nafsu. Yahudi gitu ya. Seperti itulah kurang lebih Iya. gantengnya gitu. Sebaliknya Nggak nih, gendut. sebaliknya nih pertanyaannya. Yesus sendiri kalau kenapa Ibu Darni pergi ya? Yesus sendiri kalau jalan kan tadi perempuan. Kira-kira Yesus naksir nggak sih? Oh ini cakep, cantik. nih, Nah, cakep nih, kalau gitu. kalau ini perlu gue jawab. Ya gimana? Kalau perempuan Assalamualaikum naksir warahmatullahi Yesus sudah pasti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Yesus naksir cewek tidak. Karena kenapa? Bagaimana mungkin dia bisa naksir perempuan? Dia aja yang menciptakan seluruh perempuan. Mana sih? Kan dari cara melihatnya kan kita tahu ini Tuhan apa bukan. Kalau manusia normal, dia ngeliat, kita aja ngeliat cewek cantik kayak goyang kepala gitu kan. Apalagi ini Yesus yang suci. Jadi dia ngeliat cewek itu udah nol. Karena kenapa? Semua ciptaannya dia, ngapain dia naksir ciptaannya? Kan Jadi sama sekali daya tarik kepada perempuan nggak ada ya? Nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada.
Banyuma menyimak nggak nih Suci. urusan ini nih? Kenapa? Banyuma, saya ke Banyuma dulu. Baru ini baru monitor. Lanjut dulu saya nyimak. Jadi kesimpulannya Yesus waktu hidup itu jarang di rumah. Dia seperti berkelana lah, mengadakan pengobatan, penginjilan. Terus dia punya bendahara, dari hasil kerjanya itu orang memberikan upeti lah, kayak Bang Luga tadi gitu. Persembahan gitu. Terus cewek-cewek pasti naksir dong, kan banyak ngobatin perempuan. Iya. Tapi Yesus sebaliknya enggak, dicuekin kan gitu ya. Iya. Nah gitu sih kesimpulannya sama. Banyuma. Ya sama kayak gua lah kan. Gua ngobrol-ngobrol, pulang dikantongin cepet 200. Gak ada bedanya. Ini Oh, aku baca Yesus- ya. Yesus Ini kan aku lebih baca ya, banyak lah Bu. pasti kan. Aku baca ya. Filipi 2 ayat 7. Ya kan? Atau ayat 6 lah dulu. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim, itu sebaliknya milik harus dipertahankan. Nomor 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, Dan di jawab ya. dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sampai bahkan matinya di kayu salib. Tuh. Oke, gue jawab ya. Kalau dibilang mengambil rupa seorang hamba, bukan berarti hancur mukanya. Tetap Bilang hancur. ganteng. Yang Karena bilang hancur gini, siapa? makanya kan lu bilang nggak ganteng. Ya, Yesus dalam manusianya aja udah pasti ganteng. Tapi kalau lo lihat di dalam ketuhanannya di Wahyu pasal 1, dikatakan kakinya aja seperti tembaga yang digilap. Gilap dalam perapian yang membara. Matanya bagaikan nyala api, wajahnya lebih terang dari Itu matahari. kan Yesus. Aduh, woi. Aduh, ajaran dari mana? Di mana sih tembaga? Mana ada? Wahyu pasal 1 lu pernah baca nggak sih? Ya ampun. Artinya begini, oke, stop dulu. Jadi gini, Yesus aja dalam manusianya aja udah begitu ganteng. Dibanding posisinya dia sebagai Tuhan yang dikatakan rambutnya putih, bagaikan putih bulu putih metah, matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga yang digilap. Waduh, nggak tahu lagi deh. Itulah ganteng aslinya. Matanya seperti matahari. Apa enggak? Udah dahsyat banget loh, ya udah. Kok itu mah serem? Dia banyak dorong dia. Waduh, Itu bukan serem, itu namanya mulia. Siapa sih? udah. Jadi kesimpulannya adalah Yesus selama hidup itu berinteraksi sesama manusia, mengobati orang, menginjilan. Di antara sekian banyak orang yang berinteraksi dengan dia, ada nggak sih yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Atau ada yang mengakui, ini bukan Tuhan ini? Gimana kira-kira? Justru yang percaya kepada Yesus itu, yang mengaku Yesus Tuhan itu sedikit. Makanya Yesus berkata kepada 12 muridnya, berbahagialah kamu hai kawanan kecil, karena Bapamu yang di sorga berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Masuk di mana yang 12 itu? Itu masuk di ring 1, 24. Sebentar, oke. Bro Luga, kok turun Kak Darni? Mana kata di Kak Darni itu? Ntar dulu. Terus kenapa waktu dia hidup di zaman itu dia merasa terkekang, bahkan ingin dibunuh, tidak leluasa dia? Kenapa nggak disukai penginjilannya? Enggak. Habis ini Pak Cuma deh yang terusin. Ini politik lagi nih. Karena begini. Karena begini. Di dunia ini, sebelum dunia diciptakan, Lucifer dengan sepertiga malaikat ini udah nguasain bumi. Jadi kenapa Yesus ditolak? Ya Lucifer lah bergerak melalui apanya, di balik-balik
ahli-ahli Taurat yang menolak Yesus itu semua Lucifer dengan antek-anteknya yang jumlahnya juga ratusan juta miliar. Setan-setan itulah yang mendorong mereka untuk menolak Yesus sebagai Tuhan. Udahlah, jangan percaya lo kata setan-setan, supaya mereka juga ikut masuk neraka. Dan Lucifer yang bosnya, pemainnya di situ. Jadi harus ada penolakan itu. Kalau nggak ada penolakan berarti nggak ada Lucifer dong. Lucifer dengan Oke, izin aku klarifikasi dulu ya, Bro Luga. Yang Anda katakan tadi, dia itu kakinya, dadanya berlilit ikat pinggangnya kan? Itu Wahyu. Siapa itu? Wahyu 13. Nih, di atas ada dituliskan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Iya. Ini masa yang akan datang, Bro. Jadi itu bukan Yesus. Jadi siapa? Yesus yang sudah bangkit dan turun lagi. Ketika dia anak manusia, bukan anak manusia itu. Itulah tandanya Anda bukan nabi. Oke? Jadi siapa Saya itu? aja orang biasa-biasa mengerti arti dari Wahyu Jadi 1 kalau bukan Yesus ayat. siapa? Hah? Iya, jawab aja langsung. Jadi kalau bukan Yesus siapa? Itu bukan anak manusia yang lahir dari Maria. Itu Yesus yang Dijawab. sudah bangkit dan turun kembali, datangan kedua kali. Jadi Yesus bukan? Ini ada Anak gila-gila. Allah, anak Elohim, Yesus Iya, yang anak. turun kembali kedua kali. Iya kan, intinya kan Yesus. Loh. Kamu ibu-ibu kok. Bukan Yesus yang waktu dia dengan nabi, dengan murid-murid. Bro Luga, berarti Anda Jadi bukan Yesus ya? nabi. Gak mengerti. Ngerti deh gua cara berpikir lo. Udahlah, tidurlah. Gak ngerti loh. Masa gak ngerti kamu ini? Masa yang akan datang? Wahyu itu semua masa yang akan datang. Yang gue bahas bukan masalah yang akan datang, mau yang gue bilang itu Yesus bukan itunya pertanyaan Yesus gua. kedatangan kedua kali. Kan gue nggak bahas apanya, yang gue bilang cuma Yesus. Lah, kita bahas Yesus mengambil rupa seorang hamba pada saat lahir dari Maria. Setelah dia mati dan bangkit, datang kembali dengan kemuliaannya. Itulah itu yang kamu bilang. Paham ya? Bukan paham, yang lo bilang itu benar, yang nyalain lo juga siapa? Jadi ngapain kamu bilang Yesus itu ganteng ini? Kakinya seperti tembaga yang ini. Coba lo pikir, dia itu Tuhan, masa nggak ganteng sih? Otak lo ada di mana sih? Bagaikan nyala api itu, dia kedatangan Yang manusia kedua kali. hina dan berdosa aja banyak yang ganteng, apalagi Tuhan. Tentu layar teman-teman, yuk serta yuk. Jadi ini yang dimaksud Bro Luga, Wahyu 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Apa itu? Jemaat Efesus apa? Jemaat Smyrna apa? Jemaat Pergamus apa? Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikea. Laodikea itu adalah Advent. Nggak usah, You know? nggak usah lo. Sidang ketujuh. Kita lagi nggak bahas itu. Nggak bakal ngerti lo ya. Di Wahyu aja udah dinubuatkan. Udah cukup lah, Sidang ketujuh istirahatlah, sidang. tidurlah. Baiklah, tidurlah. 2700 penonton, bantu tap layar teman-teman, yuk. Yuk serentak tap layar dulu. Jangan lupa yang belum posting ulang di posting ulang ya. Silakan Gurunda. Jadi Yesus datang dalam kemuliaan kedua kali. Sebelum itu dia lahir tidak mulia di dalam kemanusiaan. Kemuliaannya dia tinggalkan, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, supaya ada contoh bagi manusia. Seorang yang berdarah manusia murni 100% bisa menurut. Manusia yang menurut hukum Taurat. Manusia yang sempurna tidak melakukan dosa, gitu. Thank you. Halo, selamat malam teman-teman sekalian menjelang subuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Bagus Gurunda, bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mantap.
Iya, Bang Luga. Wah, ini saudara saya ini. Ada hal yang ingin saya pertanyakan. Saya udah 4 tahun mencari orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan saya ini, dan setelah saya meditasi selama kurang lebih 227 hari, saya mendapat penglihatan gitu loh. Bahwa pertanyaan ini di atas muka bumi ini dan juga di atas alam nirwana, hanya Abang Luga yang bisa menjawab terkait dengan pengajaran-pengajaran di dalam kitab 2 Korintus 13, 1 Korintus 16, Roma 16, 1 Tesalonika 5, 26, dan juga termasuk 1 Petrus 5 nomor 14. Terkait dengan ini, Bang Luga, ciuman kudus, Bang. Apa yang dimaksud ciuman kudus di dalam surat-surat yang saya sebutkan tadi itu? Ciuman kudus itu kayak mana maksudnya? Ciuman kudus itu sebenarnya gaya bahasa aja, bahwa Paulus itu mencium jemaatnya karena mengasihi. Karena kalau ciuman nafsu kan penuh dosa kan. Iya. LGBT. Ciuman nafsu. Tapi kalau ciuman kudus itu ya dia mencium karena memang dia benar-benar mengasihi jemaatnya, seperti itu aja sih. Jadi boleh dong kalau misalnya maaf nih, Bang Luga ketemu dengan Bu Karyana melakukan ciuman kudus ini. Ciuman kudus itu bisa dilakukan sebenarnya di dalam hati aja, nggak usah, maksudnya ciuman bukan, kalau dengan Bu Karyana kan dia udah beda kelamin, itu udah nggak bisa lagi. Ciuman kudus itu ciuman secara rohani Paulus kepada jemaat-jemaatnya tanpa harus mencium secara fisik. Cium secara fisik itu sudah, menurutku sudah tidak bisa dibilang kudus, maupun laki-laki ke perempuan maupun perempuan ke perempuan udah nggak bisa. Coba itu saya istilah aja sih, istilah ya. Misalnya dalam bahasa 1 Korintus 16:20, salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya, sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Maksudnya gimana tuh? Kalau Mengasihi kan, orang kan mencium kan karena punya kasih, ya kan, sama seperti seorang ayah kepada ibu kepada bayinya, itu kan cium kudus. kalau misalnya gini, Pak Bom ketemu dengan Edis, boleh nggak mereka ciuman kudus, Bang? Bisa. Pakai lidah bukan? Aku serius nanya, itu bisa Bang nggak Juma. Pak Bom Bang Juma. sama Edis pakai lidah ciuman kudus? Izin Bang Ya. Juma. Arti ciuman kudus itu tidak artinya tidak menimbulkan syahwat. Gitu kira-kira. Tidak menimbulkan syahwat dan tidak menimbulkan nafsu. Waduh. Benar ya, Bro Luga? Ciuman tak nafsu itu gimana? Ya itu tadi Bisa yang dibilang gitu Bro loh, Luga tadi, kasih. kayak Kasih. Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo, pipinya ditempel. Itu bukan ciuman itu, Tempel, abangku. tapi bukan bibirnya. Nah, bibir sama bibir itu baru dibilang ciuman. Misalnya bibirnya Pak Bom berada di tepat di atas bibirnya Edis, terus lidah menjulur-julur keluar masuk, itu baru ciuman Ada namanya. gitu. Nah, ciuman kudusnya itu kayak itu mana dosa gitu? itu. Sambil tutup mata atau goyang-goyang ibu jari kaki atau kayak mana? Arti kudus tidak menimbulkan syahwat. Gimana ciuman tidak menimbulkan Kan syahwat? Nah, Paulus juga tidak kalau merinci Bro kan, Luga, kalau nanti kau ketemu Tok babi nggak mau laki-laki dicium. Artinya gini kan Paulus juga sampaikanlah cium kudus. Artinya itu menurutku cuma gaya bahasa aja sih. Sorry, Nggak mungkin ciuman beneran. Long jamuan kudus saja minum bir di gereja gimana sih? Nggak ada gereja minum bir, enak aja. Jamuan kudus itu Contoh misalnya Roma 16 nomor 16. Anggur. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus.
Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Semua cium kudus. Jadi misalnya Pak Bom Bom nih jadi pendeta, jemaahnya ada 100 orang. Ya, Pak Bom Bom harus cium mereka satu-satu. Enggak. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Nah, itu ciuman kudus. Apakah Tapi kan bukan ya gimana Bang? Kita bergereja di dalam gereja nggak ada yang cium-ciuman, dia pulang salaman udah, nggak ada yang dicium-cium tuh, bahkan dilarang kalau ada sampai dicium-cium begitu. Orang Ambon kan kadang-kadang Kok ke Ambon? Iya, Sama kalau cewek orang Ambon- boleh orang Ambon cipika-cipiki. biasanya ciumannya itu sampai cipika-cipiki, biasanya sampai pipinya nempel maupun cowok gitu kan. Itu bukan ciuman, Abang. Itu mah cipokan. 1 Petrus 5:14, berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Ciuman kudus, Bang. Jadi kalau Pak Bom Bom ketemu Itulah dengan Paulus ini Pak ya. Lamsen Maksudnya Lamsen Baho, ya hebatnya- mereka harus ciuman. Hebatnya Paulus ini kadang-kadang bikin kata-kata yang apa ya, maksudnya kata-kata yang penuh dengan makna. Jadi artinya kadang-kadang sulit ditafsirkan gitu. Karena Paulus ini kan orang intelektual, jadi bahasanya itu terlalu tinggi. Jadi orang kadang-kadang salah menafsirkan. Nah, ini yang bahaya, ini yang salah menafsirkan, Bang. Karena banyak yang terjadi. Coba bahasa Inggris kiss enggak? Kiss. Coba bahasa Inggris. Iya. Kiss, cipok. Enggak ada cipokan ah. Ada perintahnya cipokan. Ada. Ini gue curiga nih orang. Mau puasa Bang Juma nggak boleh. Aku bayangkan aja Pak Bom Bom dengan Edis ciuman kudus itu loh. Dari tadi aku tertawa sendiri loh. Sampai aku sholat itu senyum saya istighfar, astagfirullah. Bang Juma, aku mau tanya Bang Juma. Jangan Tidak sah sholat saya ini. Bang Juma, saya mau tanya. Gimana Bu? Yang paling tulus hati tadi karena bahas itu ya Edi sama Bom Bom. Hati yang lebih tulus siapa di antara dua itu? Kalau saya sih tidak ada yang tulus di antara dua orang Bom-bom ini. lah. Si gini. Nah, kan Bom-bom ketahuan itu keberpihakan Luga. Bom Bom. sesat. Enggak gini. Bom-bom itu sesat. Dia sesat. Tapi hatinya Dari sebenarnya keberpihakan tahu baik. loh karakter orang. Enggak gini. Kalau bom-bom itu dia salahnya sesat. Hatinya sebenarnya tulus. Tapi karena dia sesat, tapi beda dengan Edis. Udah sesat jahat lagi. Keciuman kudus Orang sama Edis jahat bisa kan terlihat bisa dari kena cara tetanus bicaranya. loh. Ya, karakter Luga sama dengan Bom Bom. Sorry. Suka tendensius, marah-marah, perasaan hebat, NPD, semuanya sama dia. Tapi kan buktinya kan lo kan gua ajak ngopi-ngopi, lo gimana sih lo? Aisyah. Oh, ciuman kudus kayaknya ini. Ya, Oh, kemarin kita dia bawa pacar lagi dia bawa. Karyana emang gawat. Mana tahu jodoh Bang Lega. Iya, Nah, dia ada jumpa. pacarnya. Hah? Pacarnya enak aja. Berlima Ketua kita. umumku itu, Oh ya, ketua umum ya. Ketua umum. Aku bendumnya. Berlima Kami kita, Ustadz Saiful, Kadapi, Bu Karyana bawa 1 orang sama aku. Berlima kita ya di Medan. Oh, yang kemarin itu ya. Ngopi-ngopi, iya. Iya, kalian bertiga nggak ada yang auranya yang meyakinkan. Sorry. Lah itu kan orang baik semua. Hah? Orang baik. Kalian tiga congkel gigi tiga-tiganya. Aduh. Mati. Kok congkel gigi? Emang salahnya congkel gigi di mana sih habis makan? Di depan mereka banyak bekas congkel gigi. Aduh, amit-amit deh. Sorry. Aduh, yang kayak gitu-gitu aja dibahas si Karyananya. Malu aku, Bos. Namanya kayak habis makan ya.
Iya, jangan Tapi nggak ciuman kudus kan? Gigi. Nggak tahu lah si Karyana mungkin sama bosnya. Alah, urusan kalian lah itu. Allah. Ini Kalau aku dicium Edis aku mau, kalau bom no sama Luga. Iya. Edis. Aduh. Jangan direkam ya, jangan direkam ya. Enggak. Edis mau dia. Beda lah. Tapi lucunya kan Edis bilang haram makan daging babi, padahal dia makan juga ya. Siapa yang bilang haram? Edis. Muka kayak gitu mengharamkan babi mana bisa? Ada. Memang seleranya Karyana ini beda. Si Edis mau Banyak cewek-cewek yang jatuh cinta sama dia dan ngaku padaku. Ada lah, nggak aku sebut namanya ya. Orang Aku sebut sama nih. Edis. Aku bilang ya. Aku bilang ini sebenarnya kedagingan. Nggak mau bahas itu. Tapi dia bilang, Edis itu punya istri. Aku tunggu deh dudanya kan. Emang dia punya istri, Edis? Aku nggak bohong loh. Iya, nggak tahu deh. Nggak tahu. Setahu beliau masih bujang, dia masih bujang itu. Ada Gue istrinya juga katanya. curiga ya. Dia Kita sama Bang cuman Juma ini kudus udah kenal lagi. lama sama Edis ya. Dari dulu juga kita nggak tahu dia nikah. Apa dia nikah. Iya kan. Dari zaman dulu kan kita udah kenal Edis. Dari dia masih kayak orang gila sampai sekarang. Dari zamannya dari Facebook ya kan. Iya betul. Dulu Bang Juma namanya belum Juma, masih Zulkifli M. Abbas. Panggilannya Jul. Samuelnya panggilannya si Jul kan. Sekarang udah Juma, Bang Juma. Ternyata Karyana sama Edis. Aduh, Karyana. Ya karena temanku bilang begitu, aku jadi ikut-ikutan suka. Cocok Dia lah bilang, yang satu. aku tunggu deh dudanya Edis. Apa iya ya? Jadi ikut-ikutan saya. Banyak yang suka lah. Edis lagi. Ya, Islam banyak yang suka sama Bang Juma, Kristen banyak yang suka sama Edis, wajar lah. Ya kan? Tapi kalau dikatakan tadi perempuan itu suka sama Yesus, tidak. Aku pastikan tidak. Takut Karena di zaman Satu dulu nggak Tuhan begitu. kok. Kalau Edis memang keren, nggak mungkin nggak di-spill istrinya. Itu suatu kebanggaan loh, kita memperkenalkan ini loh istriku bermesra-mesraan di depan media. Kenapa Edis nggak men-spill istrinya? Ya karena mungkin istrinya jelek. Betul nggak Bang Juma? Iya juga sih. Iyalah. mana Atau ada orang punya jangan-jangan cantik. istrinya ini bang, istrinya berkumis kali. Takutnya aku gitu. Nah, bisa jadi. Kayak Ya dulu kan bom-bom, kalau ya. di WA dulu kan kemayu kok dia ngomong dulu. Sekarang aja baru tegas-tegas sedikit. Dulu waktu masih zaman WA kan dia Siapa? ngomong Edis. Oh gitu ya? Oh iya. Karena begini, setahu gua si Edis tuh nggak pernah ngejar perempuan. Kalau perempuan ngejar dia, itu hal-hal yang wajar. Mungkin Wajar. dilihatnya dia pintar, ya kan? Iya. Hanya ngefans. Seseorang laki-laki, dia harus menunjukkan kegenitannya sedikit supaya dia terlihat dia seorang laki-laki. Edis nggak pernah, makanya Dia suka sama makanya Irma. Si Irma, buktinya si Irma udah nggak ngejar Edis lagi. Kenapa coba? Begini, Berarti dia- logikanya dia ya. ngefans Gini. sama Edis. Sebentar. Dia ngefans sama Edis karena mungkin dia lagi viral, iya kan? Tapi kalau dia benar-benar suka sama Edis, itu beda. Dari Edisnya dulu nih, dia pun dideketin perempuan dia dingin. Jadi ada kemungkinan dia itu memang, dan nomor dua, dia nggak pernah men-spill siapa istrinya. Ya untuk apa?
Loh, seorang apologet, seorang penguasa harus bangga dia punya. Bang Juma mana istrinya coba? Nggak ada dikasih tahu, di spill. Ada dikasih tahu. Kang Dito mana? Bang Ada Ira mana? Bal mana? foto-fotonya zaman dulu. Mana? Semuanya nih pada punya istri. Dulu foto bini gue banyak di sosmed. Hendy mana? Ya. Wah, Hendy pacarnya orang India. Di spill. Jadi seorang laki-laki itu kebanggaan kalau dia spill foto-foto pacarnya. Ya, tapi kalau Edis kan enggak. Berarti Ada lagi yang perlu kuceritakan. Ini dia juga karena cintanya sama istrinya nggak perlu di spill karena juga keamanan dia barangkali ya. Ini Zakan. Kalau istrinya nggak ngapa-ngapain nggak mungkin dikejar. Emang orang ngapain pula ngejar istri? Dia kan ini negatif thinking jadinya. Intinya mah ya memang nggak jelas manusianya. Kami kan udah dapat penglihatan ya di masuk neraka. Apalagi yang mau dibahas. Iya kan? Mau ke Nggak ada yang Terakhir ke neraka ini udah Bang 5 Luga. orang masalahnya Bang Juma. Udah Yang 5 dilihat orang siapa aja Bang? Yang 3 Islam, yang 2 Kristen. Gue bilang kok sama mimpinya. Pertama Iya. Scorpion, Slayer, Narayan. Terus siapa lagi tuh? Si Dean, si Gilang. Si Dean ngelihat si Edis lagi dikocok sama iblis di neraka nangis-nangis. Dosa lo. Ngapain Bang Juma, ngapain gue bohong? Sampai gue bilang, Bang boleh nggak kita podcast? Bang jangan Bang, nanti gue jadi terkenal. Tapi serius, gue udah bilang Bang, tolonglah jangan dikasih. Nggak tahan mimpi uji kayak tuh. begini. Sebentar dulu karir. Terus dia bilang, terus ada suara yang ngomongin dia, udah kalau kamu nggak berani menceritakan, kau ceritanya ke Luga. Telepon lah gua kan udah panggilan udah 20 kali. Ini ngapain sih dia nelpon gua? Baru gua ketemu kan. Kenapa Bang? Iya Bang, aku mimpi Bang. Apa? Edis. Kenapa Edis? Dicoliin Bang. Ah serius loh. Apa lagi? Dicolin sama siapa? Sama Lucifer. Dosa lo. Ngapain gua ngomongin Tuhan, gua bohong. Lo saling klaim juga, gua juga bisa ngarang-ngarang. Kalau bom gimana dia? Kalau bom dia jadi saya satu mobil sama Allah Bapa sama Roh Kudus. Roh Kudus kamu dia pakai sayap di depan. Saya sama Tuhan Yesus di belakang naik mobil Rolls Royce. Iya. Bom kelindas. Meledak perutnya berarti. Dia nangis kan. Dia bilang, aku nyesal ketika aku hidup di bumi nggak mengakuin Bang Luga sebagai nabi. Jadi kelindas perutnya meledak berarti keluar ventilasi berarti. Terus yang satu lagi ada 3 orang disalib. Pertama bom Edis TV. Piatu. Gua bilang kalian mimpi kok bisa sama yang 3 Islam Lucu nggak lucu? Aduh Tuhan, jangan kali ngomong. Berarti waktu itu kan bilangnya Edis diemut sama ular naga katanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, dia kenapa dikocokin? Aku juga bingung. Mungkin iya dong kan. Hanya Tuhan lah yang tahu apa yang kita lakukan di Amerika sana kan. Kita kan mana tahu apa yang dia lakukan, tapi kan Tuhan tahu. Mungkin dia ada
melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Makanya Iya, iya. sampai Dosa ngatain orang, woi. Dosa ngatain orang. Itu penglihatan. ini Bu Karyana. mimpinya. Nggak terklarifikasi tuh. Perlihat. Nggak valid, nggak Penglihat- valid. Lo udah 5 orang, kecuali cuma 1 orang bisa bohong. Kalau udah 5 dengan agama yang berbeda itu udah Nggak berat. percaya aku. Serah kalau lo mau ikut edit di sono. Dia digocok sama siapa? Lucifer. Lucifer. Aduh, penghuni neraka lagi. Allahu Akbar. Iya. Malam kali nih. Ya. Woi, kalian naik kan aku kemarin cuma mau dengarkan kalian ceritain orang lain. Dan setelah Cuman sebatas ini kamu. sebentar dulu penting ini penglihatan. Kali kalian. Penglihatan. Cuman ngomong-ngomongin orang lain, woi. Penglihatan bang, penglihatan. Memalukan kalian. Cuman mengatain orang lain kalian, memalukan kalian. Bukan ngatain, Ini penglihatan bang Luga. penglihatan. Gimana sih abang ini? Kalian Ini kalian 5 memalukan orang kalian. dapat- Menceritain orang kamu. Memalukan. Cuman sebatas ini kamu. Kok ada yang pakai sih? Woi. Woi, kalau nggak mampu kamu sama yang lain, jangan kamu ceritain. Penglihatan itu bang, Mampu sering penglihatan. saya Penglihatan apa? Nggak mampu kamu mengikuti orang lain, jangan kamu ceritain. Kejar bagaimana kalian biar mampu. Kok sedih kali dengarkan kalian cerita. ngapain mampu-mampuin Edi? Emang Ya, apa sih? jadi kalian buat room ini cuma untuk menceritain orang. Penglihatan bang, itu penglihatan bang Luga. Penglihatan jadi begini. Jadi teman saya ini ada 5 orang, yang 3 orang Islam, yang 2 orang Kristen. Mimpinya kok sama, Bang Luga. Saya mimpi Edis. Mimpi kenapa? Edis dicoliin bang sama Lucifer. Nangis-nangis dia. Astagfirullahaladzim. Nah, dari kau bicara kayak gitu, Lalu saya juga. bilang sama dia. Kau cuman mampu untuk mengata-katain orang, menggosipin orang di sini. Rupanya ini menggosip ngapain? rupanya. Bukannya Wih, mengkata-katai. penggosip kamu rupanya yang di sini. Aduh, sekali kamu tukang gosip. Wih, penggosip. Orang mimpi. Cuman sebatas menggosip kemampuan kamu. Aduh, bilang aja kalau nggak Orang mampu. ini mimpi. Luga, bilang aja kalau kau nggak mampu, Luga. Woi, Luga, kalau kau nggak mampu, bilang Bagaimana aja. mungkin saya tidak mampu? Jangan kau gosipin orang. Saya Nabi. Kau nggak mengajar. mampu mengikuti jejak langkah seseorang itu, bilang aja. Udah selesai, kau jadi penggosip kau. Aduh, memalukan kau. Yang mimpi bukan saya masalahnya. Kalau saya mimpi, kemungkinan sekarang-karang ya kan. Yang mimpi bukan Tapi ngarang-ngarang, lu yang mimpi ngarang-ngarang. bapakmu, mamamu. Jadi gosipin lah. Begini. Aduh, memalukan kau. Begini. Di sini kan kenapa dia masuk neraka? Saya kasih tahu alasannya secara kekristenan. 1, Edis ini dia tidak mau melarang umatnya melakukan adat istiadat Batak, yaitu penyembahan berhala. Dia diam aja. Kalau saya berdebat tentang adat penyembahan berhala, dia tidak menegur. Dia sibuk mengurusi agama orang. Nah, kalau kita sebagai seorang penginjil, kita kalau ada umat kita yang salah, kita tegur, baru kita menginjil. Jadi jangan kita ngurusin agama orang, di dalam diri kita juga harus kita betulin. Nah, terus yang kedua, Edis juga saya suruh orang baptis Islam. Edis tidak peduli dengan hal seperti itu. Dia cuma sibuk
ngurusin agama orang. Jadi dia tidak mengurusi dirinya sendiri di kalangan dirinya sendiri. Nah, itulah yang membuat Tuhan tidak suka sama Edis. Walaupun banyak orang yang suka sama Edis. Banyak orang yang suka sama Edis. Lagi yang kau bilang itu juga. Sebentar. Kalian Gantian kamu berdua tadi. Kamu berdua tadi. Bentar, biar saya kasih tahu ya, biar saya kasih tahu. Semua Itu cuman mengurus orang. Kalau kau mampu ikutin jejak langkah seseorang itu baru hebat. Kalau nggak Sekarang mampu, begini, saya tanya sama kamu, kalau hanya mengatakan tentang nabinya Muslim hanya seperti itu, apakah itu menginjil? Lo ceritain dong kebaikannya Tuhan Yesus. Kapan lo menceritakan kebaikannya Tuhan Yesus kalau lo sibuk ngurusin agama orang? Lo sibuk ngurusin iman lo. Beritakan betapa baiknya Tuhan Yesus itu kepada orang supaya orang datang kepada Yesus. Ini lo bikin orang lain kesal, akhirnya lo dikejar lo sampai ke Amerika. Kemarin saya lihat videonya, dia rindu ke Pulau Samosir, dia rindu ke Danau Toba. Pas gua berada di pinggir danau lagi ketika gua baca berita itu. Artinya Tuhan tidak mengizinkan dia menikmati keindahan Danau Toba karena tingkah lakunya. Coba lu baik-baik. Lu bukannya kita menginjil nggak harus menghina. Injilin lah. Oh, Tuhan Yesus begini loh, begini loh, begini loh, begini loh. Itu yang lo ceritakan. Jangan lo menceritakan ajaran di agama orang. Orang itu lebih ngerti agamanya. Lu beritakan kebaikan. Itulah yang Tuhan nggak suka dari Edis. Walaupun orang banyak suka Edis, tapi Tuhan nggak suka sama dia. ya Itu alasannya dia masuk gini aja kok kalau jadi bukan apa yang disuka. kalau memang kau bilang tadi untuk mengambil kesimpulan yang kayak gitu, ya udah Ini juga yang ambil nonton 3.000 kesimpulan kebaikan dengerin ya. masing-masing. Ayo. Kalau yang lo banggain kan penonton buat ini juga yang nonton juga 3.500. Lu kesimpulan yang baik tentang yang kau percayai. Kau ambil dulu kesimpulan tentang yang kau percayai. Udah kau beritakan. Kau susah-susah. Ngapain kau ceritain Kan orang? saya bilang Nggak Tuhan usah kau Yesus ceritain orang. baik, Tuhan Yesus dahsyat, Roh Kudus Nggak usah kau perempuan. ceritain orang. Lah kan udah gue beritakan. Lo ngapain kau Gua sudah ceritain Edis? ceritakan, dan orang Muslim udah mengatakan, oke, kami sudah nangkap. Maksudnya masalah mereka percaya, yaitu urusan mereka, doain. Ini lo menghina agama orang. Ya kapan orang bisa datang kepada Yesus kalau lo menghina? Bro Luga, Bodoh boleh banget aku sih lo. ini ya? Boleh aku Jadi dikit lagi. Jadi ketika Edis sampai dicoliin sama Lucifer di neraka, itu juga gue setuju. Ya karena memang dia jahat. Gini, sebentar. Aku curiga. Sebentar. Batas itu. Aku curiga dengan Bro Luga ini. Sebentar. Dari situ aja nampak di situ siapa yang sampah, siapa yang tidak sampah. Tahu lu kan? Doni, sebentar Gue curiga lo udah ketemu gue, ngapain lo curiga sih? Dari situ Udah kelihatan ketemu siapa gue di yang Medan pakai sampah, curiga lagi, ngapain siapa lo yang curiga? tidak sampah lu kan? Tahu. Kenapa menghujat Luga? Kenapa hujat Luga lagi? Hujat Luga. Jangan kau hujat. Siapa menghujat lu ga? Kau yang botol nggak nyimak kau omongan orang. Botol. Jangan mau Kau menghujat pula kau bilang. Jadi begitulah. Jadi begini, dengerin. Siapa itu tadi bilang menghujat itu? Woi, open mic kau. Kelihatan. Mana kau? Woi, coli katanya tadi. Cuman itu, woi. Oh, jadi kau Coli. beda margun. Kenapa ada coli? Tahu kau, woi. Nyerta kau, woi. Dicoliin sama Lucifer. Itulah yang terjadi. Nyerta kau itu yang bilangnya tadi, woi. Siapa itu tadi? Open mic kau. Lu tahu sendiri kan, Bicara Lucifer kau. badannya gede apa, tangannya udah kayak apa. Ngocok, aduh, gue bilang Lucifer ini memang sama-sama biadab. Oh, Edis. Aduh, sama
Sakit betisku Kekekalan. Dan jangan salah, kalau Edis masuk neraka, seluruh pengikutnya juga pasti ke neraka. Kalianlah nasib parsial di alam semesta ini. Nggak habis pikir aku, Aduh. Bang. Itu tangan Lucifer itu kan api tuncolin. Dia apa nggak kebakar? Allahu Akbar. Enggak, gini aja. Bro Luka, kadang-kadang terkesan dirimu jadi penjilat loh. Sorry. Terkesan dirimu jadi penjilat. Nah, gini aja. Buktikan mana satu kesalahan Edis dalam hal berkata-kata, yang mana coba Jangan jelaskan. jangan menghujat Luga, jangan menghujat buduk Luga. Penglihatan. Jangan. Saya sudah 25 tahun baku hantam sama Bang Juma. Jadi nggak usah kau ajarkan saya. Luka, katanya aku menghujat kau. Saya dari umur Luka. 19 tahun sudah ketemu Weh Kak Luka, Bintang. Jadi katanya nggak aku menghujat kau. Di mana ya kau kuhujat kau? Weh Luka. Hah? Di mana kau kuhujat kau? kau Luka? memang tidak menghujat aku, tapi Riana kau itu, Riana itu. mendukung Jadi kenapa dibilang tadi aku menghujat kau? Riana. ya sudah dicoli sama Lucifer. Jadi gini, Sungguh kalian nekat yang nyata kamu. kita itu sebentar begini. Kalau sebentar begini, kita kan nginjilin Muslim, tujuannya adalah supaya mereka datang kepada Yesus. Tapi kita nggak boleh memaksa, nggak boleh menghina. Beritakan firman itu, nanti mereka mau ikut apa enggak, itu tergantung urusan mereka. Sudah selesai, nggak usah kita menghina-hina orang. Beda. Jadi kalau gini ya, Muslim, aku dia jelaskan sudah ya. percaya. Bro, Tetapi Luka. ketika dia sudah percaya, dia bermain-main dengan Tuhan. Dia Bro, Luka. bangga dilihat orang. Dia Sebentar selalu lagi aku mau turun. Sebentar. Dosanya Edis nih ya. Nggak usah, sebentar. Dosanya Edis, dia selalu mengatakan begini. Viewer saya banyak, viewer orang 20. Itu suatu kesombongan juga. Kalau memang viewer lo banyak, nggak perlu lo meninggikan diri. Tetapi karena dia selalu menyombongkan diri, dan dia pun tidak menghargai nabi-nabi, rasul-rasul. Gua yang lebih senior, ya dia nggak pernah menghargai gua. Akhirnya itu terjadi, kena coli lah dia sama Lucifer. Nah, Nggak takut dosa ini. Jadi gini, kalau Bang Juma pun kulihat, itu akan kuceritakan. Tapi kali ini yang memang Edis yang memang dimasukkan ke neraka. Jadi mau diapain lagi? Bro Luka, sebentar. Anda nggak boleh ngejudge orang ke neraka. Itu keselamatan itu rahasia masing-masing. Keselamatan siapapun rahasia masing-masing. Nih, aku bilang nih Tapi ya. rahasia itu akan disingkapkan melalui mimpinya para nabi. Nah, ada mimpimu nggak benar. Rahasia Ada itu mimpimu. diungkapkan melalui mimpi. Ada Masih mimpi ingat gak? palsu. Mimpi palsu ada. Ya udahlah. Oh Ya. masa ngomong Luga palsu. Ada aja. Jadi kalau Luka, Sebentar, aku kau jelaskan. bermimpi- Aku jelaskan dulu sebentar. Kau Sebentar, aku bermimpi jelaskan. Luka. Gini ya. Sama dengan seperti Nabi lah kau anggap dirimu Luka. Bro Iya, Luka, Luka. bentar dulu Ya, Edo. mimpi kayak Nabi. Eldoni bentar dulu. Aku bantah dulu Luka ini. Begini, kalau Karyana nggak pernah baca. Nabi dibantah gimana, kurang ajar ini. Bentar lo, bentar. Iya Nabi palsu. Kalau Karyana tidak pernah membahas tentang Al-Quran karena nggak pernah baca. Yang kupahami itu Bible. Kalau sebaliknya Edis, kok membal suaraku ya? Edis membahas Al-Quran karena dia 13 tahun, ya wajar karena itu yang dipelajarinya. Nah, kami berbanding berbalik ya. Berbeda. Saya bukan menguasai Bible, tapi tahulah sedikit-sedikit. Nah, dia 13 tahun, ya dia mengungkapkan yang dia pelajari. Bro, lu nggak mampu seperti itu, ngapain lu sirik? Nggak ada Karyana. Waduh, Ngarang-ngarang lo mimpi-mimpi dari begitu. bahasa Arabnya Aku Roma nggak bela aja, Edis, nggak bela Edis, bisa si nggak. Edis. Hah? Bukan membela, aku di tengah. Aku nggak bela Edis, cuma cinta Edis. Yang benarnya kalau Edis nggak bisa baca Al-Quran, Bu Karyana. Wow.
nggak baca tapi mengerti. Yang kau duga nggak mampu. Gimana ngerti kalau nggak bisa baca? Cuma tadi yang Loh, dibilang kan ini saya juga. kan cuma menceritakan dibilang mimpi juga, orang, yang dibilang bukan nggak mimpi saya. Kau Sekarang nggak mampu gini, kalau lu gak jangankan Kak, sama medis sama aku aja pun kurasa nggak mampu. begini, kalau satu orang bermimpi bisa bohong, aku juga nggak main percaya. Ini sudah lebih dari 5 orang, sebenarnya lebih dari 5 orang, tapi gue lupa aja siapa lagi nama-namanya. Mimpi apa itu, Bang? Kenapa mimpi ini? Mimpi tentang Orang-orang iblis. ini juga inilah. Di mimpi pertama itu siapa tuh ya? Yang masuk neraka itu siapa? Temanku namanya Ray dari Makassar. Bang Luga, saya dapat mimpi. Kenapa? Yang masuk neraka, Bang, disiksa di dalam api. Pertama Edis, bom RK masuk. RK, ternyata kau dengar RK juga katanya buntingin orang. Berarti bener mimpi gua. Iya kan, RK masuk neraka. Dalam hati saya kan RK Katolik, iya pasti masuk neraka. Tapi ternyata ada masalah baru lagi. Kalau Yang bertobat mengerikan gimana? Kalau katanya bertobat, bunting. kalau bertobat gimana? Kalau masalah bertobat itu Juga, urusan dengar Tuhan, ya, tetapi dengar ya. ini Kau penglihatan bilang dari tadi RK yang seperti itu tidak mampu, ya. Oh, Juma aja pun nggak mampu sama RK. RK itu sebentar ya. RK cuma menang mulut kayak perempuan. Luga. Kalau debat Cuma itu aja ditantang. punya mampu, RK Sebentar nggak mampu dia. ya. Kalau berdebat itu datangin ke Jakarta. Ketika ada api datang tantang Bang Juma debat gitu. Ini masa ditantang lari mau debat di Filipina. Ngapain lo debat di Filipina, kurang ajar. Setan lo masa debat di Filipina. Saya udah kasih contoh. Dr. Zakir Naik datang. Sebentar. Kamu jangan ngajarin aku. Dr. Zakir Naik datang ke Jakarta, gue datang ya. Gue udah kasih contoh cara berdebat. Jangan kesana kemari. Ini ngajak debat kok di Kupang sih. Itu yang gue bilang. Cuma aja nggak mampu sama RK. Cuma. Kenapa dia minta debatnya di Filipina? Berarti nyali kentang. Debat itu nggak- Izin bro. Perlu debat kedua lagi. Bentar dulu Eldo sebentar. Ini pengumuman. Adik saya tadi telepon saya. Dia bilang ini udah ada panel untuk diskusi offline. Terus dia bilang yang mana tuh Juma? Bisa nggak bertemu dengan aku? Kata dia. Nanti ku apa ya? Ku sonding ya itu. Aku bilang itu. Ternyata Ustadz Deo sama Kang Chan. Kalau bisa Bang Juma itu yang mana tuh? Padahal semalam udah ini. Yang mana ya? Katanya. Katanya guru Kang Chan aja kalah. Kesini aja sekarang. Hah? Coba suruh Ya naik ke udah. sini aja. Ya udah yang penting ku umumkan udah. Iya, suruh naik ke sini aja, suruh naik ke sini aja. Offline kamu bro, diskusi. offline. Dia nggak terlalu suka gini. Dia Iya. Telepon, Mbak Gresi. dia Masalahnya bisa gini, bicara ditutup masalahnya begini. Jumpa Superboy, sama seperti Juma. Masalahnya udah debat offline kalah, itu yang paling memalukan. Nggak berani. Takut. Takut ke Juma. Apa sih Takut ke Juma. Nah, apa sih ini? si bocil? Takut. Dia cuma Jadi umumkan waktu ya. di neraka beliau diapain aja, Bang? Katanya dia dilibas pakai rantai api. Selain dikocok dilibas pakai rantai api. Udah Luga. Aku punya ceritakan. Ya. Biar dulu lah, Bang Luga ini kan pengalaman pribadi, kalian harus paham lah. Ayo, silakan Luga lanjut. Iya. Dihantam rantai pula tuh. Jadi Bang Juma aja menyimak loh. disalib lagi. Bang Juma aja menyimak. Kalian kenapa Kristen kok panas? Ayo, Iya. silakan Luga. Jadi begini, ini bukan gue yang dapat mimpi. Jadi dia bilang, Bang, aku melihat ada orang yang masuk neraka, orang Kristen. Salah satunya Agatha RK. Metatron pun masuk. Buset, si Metatron aja masuk. Metatron karena dia penggosip. Semua urusan pribadi orang diurusin sama dia. Jadi itu yang membuat mereka masuk neraka. Jadi
Makanya saya bilang, jadi orang Kristen itu nggak hanya sebatas lo nginjil-nginjil atau lo menghina-menghina, bukan begitu cara memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu tunjukkan dong kedahsyatan Yesus. Minimal lo bikin-bikin mujizat kayak ini. Iya, tapi Bang Luga, tapi penggemar Bang Luga nih banyak ke Bang Luga. Lihat aja tipnya. Giftnya banyak ini Bang Luga nih, luar biasa. Bunda Karyana dengan siapa Edo nih nggak ada peminatnya. Lanjut Luga, luar biasa Bang Luga. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya, karena lo memang masuk rombongannya Edis. Yang kau kira ya aku mau cari-cari gift, udah dibilang tadi gift. Ini si Luka ini cuman bicara ini si semua ini, ayo debat lagi sama RK di Superboy, mampu. Di dunia, ya di dunia ini lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Aduh, Di bumi ini lebih penontonnya banyak yang Edis jahat daripada yang 13.000 loh. Penontonnya Edis 13.000 loh. Artinya penontonnya Edis ini banyak, bukan sedikit. Tapi artinya kenapa? Aku bisa tahu siapa yang nonton Edis. Penontonnya Edis itu adalah bongkaran dari viewernya sang debaters. Pindah ke Elia Miron. Elia Miron udah nggak laku, pindah ke Bom Bom. Bom Bom udah nggak laku, baru terakhir pindah ke Edis. Edis nanti bentar lagi masuk neraka. ini Luka, kau pernah laku nggak? Matilah dia. Nggak kenal, nggak perlu kenal kau. Kau kan babunya Edis. Herdernya Edis kau. Luga izin Luga, tapi Edis bilang Yesus punya Tuhan Luga. Kau pernah laku nggak Luga? Nggak pernah laku kau kan? Luga katanya Edis Yesus punya Tuhan, betul Luga? Nggak pernah Salah. laku Luga. Kok Yesus? Ih, kasihan lah kau Luga. Nggak pernah kau laku Luga. Coba kau lihat itu lihat komennya yang kau lihat, bukan penontonnya tuh lah yang lihat komen itu banyakan belain gue daripada belain lu. Loh, kau kutanya kau pernah laku nggak? Itu lihat penontonnya itu semua. Itu lihat yang live. Kok nggak pernah laku, ini yang nonton 4.000. Coba lihat komen-komennya. Nggak pernah laku kau kan? Mana pernah laku? Oh manusia Aku. cara bicaramu aja bunda kelihatan. Nggak bakal Sekarang ya, project yang saya lagi bikin itu debat sama 2 orang. Ya, lagi saya bikin proposalnya. Pertama dengan Dr. Zakir Naik, kedua sama Paus. Kutanya kau pernah Edis mau debat sama siapa? Luga. Mau debat sama Nggak pernah laku kau. Aduh kasihan kau. naiklah orang di roomnya Edis. Nggak pernah kau lari, Lalu jualan sebentar kau nggak dulu. pernah laris. Sebentar, Iya ngomong kan? gantian dulu. Promo pun nggak pernah laku. Udah Masa orang dipaksa buka open kamera, orang lagi nenek lagi istirahat. Suruh kasihan open kau Luga. kamera. Ngapain orang berdebat disuruh pakai open kamera? Enggak, kenapa Edis kabur ke luar negeri, Kak? Pertama, karena dia tolol, itu udah pasti. Yang kedua, dia penakut, dia takut mati. Sebagai penginjil, kita siap hidup, siap juga mati. Kalau Edis enggak, pengen hidup tapi takut mati. Makanya dia kemarin bikin video. Dia rindu, dia pengen nangis, pengen pulang kampung, pengen balik ke Samosir, dia sedih. Di sini. Ngapain lu? Lo saya yang saya musuhin itu di alam semesta ini cuma iblis, tanda bukan tak manusia. mampu. Sirik tanda tak mampu. Kau Luga, kenapa kau bertahan kau? Bertahan. Kenapa? Kenapa kau bertahan kau Luga? Sebentar lagi yang mau saya pukul tuh Paus, tolol, goblok. Kok lari ke Paus aja pun masih jauh di sana di Vatikan sana kok kelari kau ke Paus kau. Saya tuh kelas dunia, bukan kelasnya Edis. Hei, kita yang bicara di sini kok botol kok. Di situ kenapa botolmu? Lari kau ke Paus. Aduh botol udah itu ah. Saya ini berdebat. Saya kan berdebat kan di debat terbuka, bukan kelas saya debat-debat di TikTok. Edis kelas TikTok. Jangan samakan saya dengan Edis. Sempak. Makanya Edis masuk neraka.
Edis masuk neraka, apalagi yang mau diharapkan? Kalau Edis hamba Tuhan pasti gua hormatin, tapi karena dia masuk neraka ya mau diapain lagi? Jadi di dalam penglihatan itu begini, ketika Edis, Sopiatul dan Bom Bom disalib, dia juga ngelihat Luga Tambunan, dia juga ngelihat saya. Tahu nggak ngelihat saya di mana? Saya duduk di atas tahta dilayanin oleh ribuan malaikat. Jadi untuk pengikutnya Edis nggak usah bertobat lagi, kita udah ikhlas. Kalian semua neraka. Ikhlas kita ya. Iya, kita juga udahlah. Nanti kalian di sorga ngerecokin lagi. Kita juga udah cukup lah, kita capek, letih di bumi kan. Kalau nanti direcokin sama Edis dan herdernya, awak juga segan masuk sorga. Jadi udahlah. Kita dunia kita berbeda. Kalian di neraka, kami di surga. Itu aja. Orang yang layak penghuni surga, dia tidak dilayakkan Tuhan. Tidak dilayakkan Tuhan. Bagaimana mungkin kau mengatakan seperti itu? Bang Ray Leba sudah mendapat penglihatan dan mimpi saya naik Rolls Royce. Semua penglihatan, dan semua penglihatan. Lalu kalau bukan dari penglihatan, dari mana kita tahu? Niru Emang aja kita yang mau di nanya Bible, dukun? niru Bible aja. Masa nanya dukun? Udahlah, aku Bunda Karyana ini kenapa benci sekali sama kamu, Luga? bukan Karena benci, begini, aku bertemu karena sama dia, aku Bunda bilang, Karyana. bahkan mau aku kasih lahan dia untuk gereja dia. Tapi kalau gerejanya menyesat nggak mau aku. Jadi Bunda Karyana benci kenapa? Karena dia sudah terikat oleh Roro Jebul dan Lucifer. Itu yang membuat dia nanti akan satu kesengsaraan di dalam kekekalan bersama Orang yang dengan Edis. klaim orang lain itu dia sendiri yang begitu. Percayalah. Coba ya, perhatikan ya, kalau si Edis bikin Viti nyanyi, seorang hamba Tuhan itu, lihat video-video saya, semuanya lagunya puji-pujian. Kalau si Edis enggak, lagu putus asa, lagu Batak, La Maria Manolo, ya Jupa na. Masa Tapi Edis seorang ngomong gini, pengajar Kak. lagunya putus asa? Edis ngomong gini Kak. Yesus bunga nama lus. Masa seorang iya. pengajar lagunya kayak begitu? Gini loh, nih aku jawab ya. Aku jawab, merdoholong ini segala macam. Benar ya. Jadi gini, ada saatnya dia secara horizontal kemanusiaan. Ada saatnya vertikal ke atas. Begitu. Jadi jangan monoton kayak udah ini Enggak. aja, tadi aja Kalau kita kalau saya, monoton kayak udah ini. oh nggak bisa. Seorang hamba Tuhan itu harus ucapannya harus positif, bukan putus asa dan lagu pembunuhan. Bagaimana orang bisa melihat dia? Lagunya lagu Batak, lagu pembunuhan dan keputusasaan. Mana Itu pernah lagu- gue nyanyi lagu gitu, apalagi diekspos di media. Udah, benar. Aku salahkan itu, benar. Ya, aku salahkan hal itu. Nah itulah tanda-tanda Edis masuk neraka. Kalau Edis masuk surga, Nah. mulutnya akan penuh dengan puji-pujian. Aduh, Ibu jangan Karin, karena cuma karena Kadang-kadang lagu terkenal. rohani. Percaya nggak? Kadang-kadang lagu rohani. Kamu iakan Edis atau kau salahkan Edis? Edis berkata begini, Yesus itu bertuhan. Kau setuju nggak? Yesus punya Tuhan, benar. Dia utusan. Bagaimana ini ya? Itu berlawanan dengan Tritunggal. Oh, Iya, dia berdoa kepada Bapa di surga. Kenapa? Benar yang dibilang ini. Edis ini Tapi katanya kadang-kadang cuma hamba. Edis itu saksi Yehova. Udah. saya kan no bertambah Tritunggal, ikan no Kristen. oneness. No oneness. Yang penting kan Edis kan dapat donasi. Dia berani dia ngomong kayak gitu. Yesus masih bertuhan. Marahlah orang-orang Kristen. Jangan salah Cuma loh. Edis ini, Edis Buktinya ini ada ngelawan dia. udah 3 Habis kali loh, aku nah. naik ke roomnya, selalu bilang, salah lagi nama aku, Karina atau siapa?
Nggak lupa terus dia. Apa nggak ingat aku ya pikirku? Nah, itu aja yang lucu. Nggak ingat Ya sih saya. udahlah, dan ini pesan terakhir ya. Ini pesan terakhir untuk para pengikut-pengikutnya Edis. Saya ngomong jujur nih, saya tidak berbohong ya. Sudah 5 orang dapat penglihatan, baik orang Kristen maupun Muslim, Edis tuh masuk neraka. Oh, tiba-tiba ada satu lagi nih Muslim yang bilang, "Bang, saya dapat penglihatan apa? Edis masuk neraka, Bang." Ku pastikan itu salah 1000%. Ya Ya. terserah, kita kan cuma menyampaikan, percaya apa nggak percaya itu urusan Anda. Tapi kalau suatu saat Anda masuk neraka, ya itu derita Anda. Ngapain kita ngurusi keselamatan orang? Ngurusi keselamatan sendiri. Masalahnya dia mempengaruhi orang-orang Batak, khususnya penyembah adat istiadat nenek moyang. Itu makanya orang Batak support Edis, karena Edis tidak menegur dosa. Nah, Oke, itu. ini loh sesuai konteks. Yang mana adat Batak yang salah, mana yang benar. Menurutku ada yang benar dalam hal Ya kemanusiaan masa menghormati orang orang tua. pesta joget-joget udah melebihi diskotik, udah melebihi DJ yang ada di TikTok, udah melebihi DJ yang lompat-lompat itu. Masa ada godang melompat-lompat? Apakah itu bukan Nggak dari ada iblis? aturan seperti Tiba-tiba itu di Batak. Nggak ada tiba- aturan seperti itu. tiba-tiba kerasukan setan, kesurupan. Ya Nah, kesurupan itu. nggak ikut kita di situ. Bukan adat Makanya itu. orang-orang yang mendukung si Edis itu adalah orang-orang manusia berdosa yang tidak bisa dinasihatin. Kalau kenapa orang Kristen banyak benci sama saya? Karena standar saya terlalu tinggi. Tidak merokok. Alamak. Hidup. Sebentar dulu. Mati Hidup meja. kudus. Iya kan? Terus apalagi? Harus baptis selam, tidak melakukan adat istiadat. Terus apalagi? Menolak microchip, terlalu tinggi, berat. Makanya orang, tapi ya memang lebar pintu menuju kebinasaan itu. Nggak ada Ini akhir tingginya zaman loh. selain ada mengklaim-klaim orang ke orang lain, mengklaim yang satu ke yang satu. Ada penglihatan. Nggak Oke. benar itu. Nggak benar. Terakhir ya, Nggak benar. kamu tahu nggak siapa 2 saksi Allah yang ada di Wahyu pasal 9? Ada 2 orang itu. Ketika terjadi pengangkatan, tertinggallah miliaran orang di bumi, lalu terjadi penyiksaan yang besar-besaran, lalu ada 2 hamba Tuhan dan 2 nabi yang ditugaskan untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal saat pengangkatan. Itu kamu tahu nggak di Wahyu pasal 9 itu siapa yang 2 orang itu? Siapa itu, Kak? Tuhan ngomong itu gua. Oh Tuhanku. Nah, kalau bukan gua siapa coba? Apabila si Luga ini. Enggak tahu tuh kan. Hati-hati Bu Karena ya. Ternyata lu udah ditugaskan Tuhan loh. Ya Tuhan, Itu ampunilah dia. di Wahyu pasal nih, dari mana gua tahu bahwa gua adalah itu ya? Pertama begini, ada seorang ibu orang Kalimantan, dia telepon gua. Ini Luga, ada tanah saya 15 hektar, kamu bangun gereja, kamu bangun ini. Tapi boleh nggak saya berdoa buat kamu? Boleh Bu, didoain gua, namanya Bu Yuyun. Dia berdoa, Tuhan tolong Luga, berkati Luga. Habis ketika dia berdoa, dia dapat penglihatan. Ada penglihatan. Semua penglihatan. Enggak, aku dapat penglihatan. Apa? Tuhan bilang Bang Luga itu tertinggal dalam saat pengangkatan. Kenapa Bu? Saya tertinggal. Mendampingi orang-orang yang tertinggal. Jadi Bang Luga tidak ikut rapture pengangkatan. Alamak. Karena Bang Luga adalah, Tuhan mengatakan Bang Luga adalah pasukan khususnya Tuhan, dibilang seperti Kopassus gitu. Pengarang Tetapi, sedunia. kamu diam dulu, setan, goblok, orang lagi ngomong, tolol banget sih nenek-nenek sihir ini. Sebentar dulu, kamu diam dulu, goblok banget sih. Dengerin dulu, Nah, dengerin. terus ketika dia ngomong kayak gitu, saya juga dapat penglihatan Tuhan menyediakan suatu mahkota berlian yang emas, tapi Tuhan bilang kamu selesaikan tugas, maka mahkotanya akan Tuhan kasih. Jadi di dalam penglihatan itu katanya kan gue tertinggal mendampingi orang percaya kan. Nah baru yang kedua, itu namanya Dodi Hamonangan. Bang, saya dapat mimpi 3 kali. Apa mimpinya? Saya
Tuhan bilang kalau Bang Luga adalah dua saksi Allah yang ada di Wahyu pasal 9. Bang Luga ada di roh dan urapan Musa dibilang. Jadi Bang Luga ini yang ada pada kan dua saksi Allah itu kan membelah laut, memukul air menjadi darah dan membuat mujizat-mujizat. Itu Bang Luga itu ada roh urapan Musa. Nah, jadi dua orang ini memberitahukan sama gue bahwa gue ada di situ. Oh, begitu. Pepesan Amin. kosong. Percaya. Udah, turun dah. Pepesan kosong. Entar dulu Karyana. Semua Dan yang mimpi bukan gua masalahnya. Kalau gua yang mimpi, mungkin gua bisa karang-karang. Namanya Dodi Hamonangan sama Ibu Yuyun. Yang satu di Kalimantan, yang satu di orang Jakarta. Coba Jadi, kasih nomor Yuyun itu penglihatan sama aku. Boleh. Jadi gini, Penasaran dia. Bu Yuyun Penasaran sama itu, Yuyun. biar lo tahu, Bu Yuyun itu adalah tim profetiknya Ibu Iin Cipto. Lo tahu sendiri Ibu Iin Cipto itu adalah profetik paling hebat di Indonesia. Pak Niko aja segan sama dia, apalagi lo cuma babu. Luga, Begini. Luga. Tolong, Ya. ini kan Karyana ini kan penggemar Edis. Nah, dibuatkan dulu, tolong kan Luga ini Rasul Nabi. Coba dibuatnya untuk Karyana ini masuk surga atau Iya. neraka. Nah, Lu buatkan aja kalau aku mati. Karyana Lu buatkan aja aku ini- mati. Coba. Kalau untuk Karyana ini bukan mati, tambah tolol. Lu buatkan aja aku. Udah bikin wahyumu. Wahyukan aja aku mati. Makin hari makin tolol deh. Gak takut mati gua. Itulah nubuatan gua. Lo nggak perlu mati, lo hanya perlu tambah tolol dan tambah blow on. Itu yang penting buat lo. Nggak perlu juga lo mati. Kepintaran datangnya dari Tuhan, bro. Bukan darimu. Oke, kalau lo ngomong kepintaran, gue pernah kali ini gue yang mimpi. Gue mimpi di dalam mimpi itu. Udah nyokap 50 gua mimpi ngomong udah sama tadi. gua. Loh, Yoel pasal 2 ayat 8 dikatakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku dan teruna-teruna akan mendapat mimpi dan orang tuamu akan bernubuat. Ini yang sedang digenapi sekarang. Nah, ketika gue mendapat mimpi, ini mimpi gue dibilang begini. Tiba-tiba Tuhan Yesus meniupkan napas ke mulut gue. Lalu gue bilang gini ke mama gue, Mama, kenapa aku pintar? Bau Karena babi kok, Tuhan Yesus. Yesus meniupkan napasnya ke mulut. Gak bisa bau babi, bos. Kok jadi bawa babi sih lo? Gak mau Yesus dekat denganmu, bau babi. Bau babi. Gue jarang makan babi kok. Mana pernah gue? Jarang gue. Jarang tapi makan. Pernah, iya. Ya makan. Ya kalau gua rasa kalau makan memang salahnya di mana? Orang-orang coba makan aja. Bagi Jangan lo. kakinya pun aku tak mampu, kata Paulus. Paulus saja udah bernubuat, udah bikin Ya mujizat. udah. Nggak mampu. Intinya kan gua udah kasih tahu sama lo siapa dua saksi. Karena kenapa? Ini kan udah akhir zaman. Tentu dua saksi itu udah lahir. Iya dong. Karena Betapa habisnya dua waktuku saksi- dari tadi udah berapa jam nih gara-gara lu gak nih ngomong mulu nih. Itulah. Udah ya. Itu. Oke teman-teman, Ya kenapa lo nggak ada turun dari tadi? Bang Juma, Kang Dito, Jadi- Erna, Bunda, Bal, Andi, Bang Luga, Iya. thank you. Bye bye. Oke lah teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jadi kalian teman-teman Kristen khususnya, bahkan teman Muslim juga, untuk Edis TV memang jujur ya. Memang saya nggak berbohong. Memang dia masuk neraka ya. Dan kenapa buktinya? Ya buktinya dia menolak gue. Padahal Tuhan bilang gue adalah dua saksi Allah, dua nabi yang muncul di akhir zaman, Wahyu pasal 9. Jadi saya rasa terima kasih juga. Oke ya Bang Juma ya, terima kasih ya semuanya, Bang Andi, Kang Dito, Bang Baal, makasih Bunda semuanya ya. Aku turun, aku istirahat. Oke, teman-teman, itulah mereka. Jadi tidak ada kekompakan kalau mereka ketemu itu dalam satu tempat. Ya karena ya tidak ada yang dijadikan standar operasional atau semacam patokan ya. Berbeda dengan umat Islam itu, kalau sudah ada satu yang berbicara,
apalagi orang yang kita anggap guru gitu, ustadz, ya pasti kita manut. Kalau mereka ngumpul, contoh nih, ada Edis, ada Bom-Bom, ada RK, ada Luga. Suasana jadi apa kira-kira teman-teman? Saya mau nanya ke antum semua nih. Satu room nih, ada Edis, Bom-Bom, RK, Mikana, siap Luga, macam-macam lah. Kira-kira apa yang terjadi? Suasana kira-kira jadi apa ya? Aduh, taruh dulu nih, kenapa jadi begini nih? Saling hujat lah. Berantakan ya? Berantakan itu ya, Bang Baal ya? Ya, saling hujat, ujung-ujungnya semua saling hujat. Hancur, bener. Jadi untuk itu, teman-teman, sebenarnya sumbernya ini bukan dari kita. Sumbernya itu dari ketidakpastian siapa yang mereka jadikan panutan gitu. Kecuali dalam satu gereja, itu jemaatnya pasti manut sama pendetanya. Tapi kalau sudah berbaur di area publik, ya udah berebut. Contoh misalnya Edis disinyalir saksi Yehova, ya pasti bermusuhan lah. Diseranglah Trinitas. Akhirnya apa? Reaksi-reaksi orang yang ada di Indonesia ini yang menjadi ribut. Ada contoh yang kemarin yang paling dahsyat sampai hari ini itu belum mereka move on mengenai pernyataan Edis. Ada dua sebenarnya. Yang pertama itu penyaliban katanya dari rancangan iblis. Jadi masih dibahas sampai hari ini. Dibahas di gereja pula. Pak Esra Sorun, Deki Ngadas, MYM, Walabu, Bom-Bom, semua membahas itu. Terus kemudian dia bilang lagi yang menganut Tritunggal, ya nggak usah saya omongin, saya ulang ya. Artinya bukan ajaran Yesus lah kata dia gitu. Wah, dapat reaksi lagi orang Tritunggal dan seterusnya. Nah orang kayak gini tapi anehnya masih banyak yang mensupport dia dana gitu. Padahal dia nggak seiman. Nah, kesimpulannya adalah bahwa sepanjang Edis itu menghujat, mau dia beda denom, mau dia beda argumentasi, sepanjang Edis menghujat ya harus disupport. Di situ dia persatuannya. Jadi kalau Edis menghujat itu bersatu mereka. Itu menurut analisa kami loh ya. Benar nggak teman-teman? Karena memang Edis diekspor ke luar negeri itu nggak, tujuannya bukan penginjilan. Tujuannya untuk menghujat. Edis pernah membahas Bible kira-kira? Kalau buka koman membahas Bible, ditanya tentang Bible mana mau dia menjawab. Nggak ada itu. Jadi kalau mereka ngumpul ya kayak gitulah jadinya. Beberapa bulan kemarin itu kan lagi rame menyerang Edis, termasuk Walabu, RK, macam-macam gitu. Semua serangannya ke Edis. Herder-herdernya pada mendukung Edis, padahal dia nggak satu iman sama Edis. Mantap kan? Nah, makanya itu teman-teman, alhamdulillah kita di sini tidak pernah ribut sesama Muslim dalam hal konsep ketuhanan, apapun itu, baik usul maupun fikih gitu ya, nggak ada ya kita pertentangkan di sini. Kalau Banjuma udah berbicara, Ustaz Hatta udah kajian, adem pastinya mendengarkan. Nggak ada itu, nggak bener nih Banjuma nih, nggak bener nih Ustaz Hatta ini, salah ini, nggak ada itu.
Coba kalau ada teman Kristen satu bicara di sini, naik lagi yang satu, salah lu. Nggak begitu. Datang Karyana, datang Darni, datang Luga, datang yang lain. Enggak ada yang kompak. Kira-kira penyebabnya apa Bang Baal nih? Kenapa mereka nggak kompak? Ya, kalau saya tahu karena mereka ini kan pengikut ini Yesus palsu itu. Kalau ikut Yesus pasti kompak lah. Makanya banggalah menjadi seorang Muslim. Kita ada Majelis Ulama Indonesia, kan gitu ya. Di sana sumber dari segala sumber yang belum ada hukumnya begitu, bisa mengeluarkan fatwa. Kita harus manut sepanjang tidak merusak akidah Islam. No problem di sana. Seperti perbedaan suatu Ramadan misalnya, no problem. Karena ini bukan usul masalah khilafiyah biasa itu. Kalau mereka yang pertentangkan ini adalah mengenai soal Tuhan. Kalau soal Tuhan sudah dipertentangkan satu agama, waduh. Ya, siapa yang mau diikuti coba? Bercerai-berai itu umat. Benar nggak Bapak Ali itu? Pakat. Nubuatan Yesus tergenapi berarti betul itu. Banyak penyesat katanya Yesus bilang. Makanya kalau kita dengar kajian Islam ya adem begitu. Silakan teman-teman naik bertanya, jawab. Tapi tidak ada pertanyaan seorang Muslim itu kalau ada ustadz di atas ya, lagi ceramah, ada momen tanya jawab, nggak ada tuh jamaah bertanya. Ustadz, aku pengen nanya, Tuhan kita itu siapa? Kayaknya nggak ada pertanyaan kayak gitu deh. Karena nggak perlu ditanyain, karena udah pada tahu kan gitu. Tapi kalau ada pendeta di dalam room, terus jemaatnya naik bertanya siapa itu Yesus, pendeta yang satu menjawab begini, pendeta yang satu menjawab begono. Apalagi kalau jemaat bertanya, apa itu Tritunggal? Pak Pendeta, tolong jelaskan. Ada nggak kesimpulan? Ada nggak menjawab tuntas? Datang bom-bom mengambil 3 pulpen. Datang Risuri Lubis mengambil 3 kertas disobek-sobek. Pada endingnya nggak ada jawaban yang memuaskan. Kalau kita Islam mengenai konsep ketuhanan, final dan mengikat. Gak ada itu umat Islam bertanya soal Tuhan. Gak ada. Benar gak teman-teman? Siapa Allah itu? Gitu loh. Gak ada itu. Kenapa? Ya karena udah lahir udah diajarin teman-teman. Udah nempel itu di kuping, masuk ke hati bayi itu. Bener gak itu? Udah itu dari bayi udah lahir, orang tuanya atau siapa, pamannya atau omnya yang mengajari. Saya tidur di pelatarannya. Saya tidak tahu, ternyata masjid itu terbuka pintunya. Terbuka pintunya. Dan luar biasanya di dalam itu bagi yang musafir atau yang dari perjalanan jauh, tidur di situ, nyalakan AC boleh. Jadi masjid itu dinyalakan AC, tidur di dalam masjid boleh, diperbolehkan. Itu enaknya. Maksudnya kenapa takut kan? Kan ada kas. Iya toh? Iya. Ada kas masjid. Apa yang mau ditakutkan? Ya, silakan buat teman-teman Liteng. Sepertinya udah nggak ada ini. Saya minta kalau saya lihat juga
di komal lain udah nggak ada. Yang buka komal muslim sekarang udah terhitung, Ustaz Miftah. Iya, jarang emang. Komal-komal kecil, banyak komal-komal. Ini apa? Yang Paling yang bisa dikatakan yang buka komal itu macam kayak Ustaz Arif, Bang Madu, saya, Bang Loding, Bang Andar, Ustaz Yusuf, siapa lagi? Itu aja yang kedetek. sebenarnya sih banyak sih apa komal-komal kecil, akhi. Ini bahkan penghujat-penghujat yang sering memelintir. Nah, itu yang tidak tersentuh. Iya. Ya, Bang Dalbo, itu aja. Maksudnya begini, yang para senior apologet ini menyebar, iya kan? Menyebar biar ada regenerasi. Nah, itu yang diharapkan. Jadi apa? Jangan satu komal nimbrung semua di situ. Kalau Ustadz Hanafi kan saya tidak hitung karena memang Ustadz Hanafi memang komalnya untuk dakwah memang, ya toh. Iya. Itu bukan komal-komal apologet, tapi memang khusus untuk dakwah. Gitu. Jadi komal-komal yang kecil itu tidak ada regenerasi di situ. Jadi maksudnya lebih enak kalau menyebar. Iya, dibagi-bagi kan ya. Iya, dibagi-bagi. Jadi komal-komal kecil juga kan bisa tumbuh subur kan. Betul. Jadinya. Soalnya kadang-kadang komal-komal kecil ini kasihan. Kadang-kadang nggak ada narasumber, kemudian ada yang Kalau subhat itu. Kalau saya, Ustaz Miftah, walaupun tanpa narasumber, saya sendiri Oten mau 5, 6, 7 di atas bisa ku handle. Nah, ya Kalau itu saya, kalau misalnya tapi ada batasnya juga. Gitu, ada batasnya. Kalau saya mau handle mereka selama 2 jam, 3 jam saya narasi sendiri kan capek juga toh. Capek juga. Iya, bukan capek karena dengar dia bernarasi, tidak. Justru saya kebalik. Makin dia kuat narasi, saya makin senang. Tapi yang bikin capek itu karena tenaga. Iya kan, tenaga. Apalagi macam kayak saya kayak tiba-tiba mau buang air besar, tidak ada yang handle. Nah, itunya yang saya pikir. Iya. Iya kan, kayak rokok habis, mau beli rokok. Iya kan? Mau bikin kopi atau apalah yang macam-macam kayak gitu-gitu. Nah, tidak ada yang handle. Nah, itunya yang saya pikir. Dari situ. Kadang juga itu sangat mempengaruhi juga sih. Jadi saya gini, Ustaz Miftah. Selama puasa ini dan seterusnya saya buat sistem durasi. Jadi saya live siang sampai menjelang buka. Nabi satu-satunya yang kena sihir yaitu iyalah manusia. Ya. Kalau saya bilang satu-satunya Tuhan yang dibun-bun ya Tuhanmu. Kalau manusia disihir wajar.